Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Agustriani S.Kep Nurse M.Kep, dosen tetap program studi Profesi Nurse Fakultas Kesehatan Universitas Asia Pringsewu. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Sentek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial dengan kode MK PER 305. Saya mengajar mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada semester genap tahun 2024-2025 di semester 4 dengan bobot 3 SKS, di mana dibagi menjadi 2, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun deskripsi mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial yaitu mempelajari tentang prinsip-prinsip serta tren dan isu kesehatan dan keperawatan jiwa. Dalam mata kuliah ini juga dibahas tentang klien sebagai sistem yang adaptif dalam rentang respons sehat jiwa sampai dengan gangguan jiwa, psikodinamika, terjadinya masalah kesehatan atau keperawatan jiwa yang muncul di Indonesia, serta upaya dalam pencegahan primer, sekunder, tersier terhadap klien dengan masalah psikososial dan spiritual. Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dan penerapan ilmu yang mengantarkan mahasiswa untuk mampu melakukan asuhan keperawatan secara profesional. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu case method, project based learning, small group discussion, discovery learning, dan self-direct learning. Kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama adalah sikap atau S1, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, hukum, dan budaya dalam keperawatan dengan mengaplikasikan teknologi digital serta nilai-nilai akhlakul karimah. Untuk pengetahuan 1, yaitu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan atau nursing home care dengan mengaplikasikan teknologi digital serta nilai-nilai akhlakul karimah. Untuk kemampuan umum, yaitu menguasai keterampilan umum pada nursing home care dengan mengaplikasikan teknologi digital serta nilai-nilai akhlakul karimah. Kemudian KU2, meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan nursing home care melalui pembelajaran seumur hidup dan mengaplikasikan dengan teknologi digital serta nilai-nilai akhlakul karimah. Untuk KK1, memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan praktik, yaitu di klinik dan di komunitas, untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan nursing home care dan keselamatan klien dengan mengaplikasikan teknologi serta nilai-nilai akhlakul karimah. Dan KK2, yaitu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan nursing home care dan informasi ilmiah dengan mengaplikasikan teknologi digital. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan jiwa dengan jiwa sehat, resiko dalam konteks kesehatan psikososial. CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan kepada sehat jiwa dan psikososial serta keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, agama atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. Selanjutnya CPMK 3, itu mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada kondisi sehat maupun sakit akut dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai SOP, serta menerapkan prinsip keperawatan kesehatan jiwa, legal, dan etis. Kemudian CPMK 4, yaitu mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan jiwa dan terapi psikososial kepada anak dan keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, yaitu sejarah keperawatan jiwa dan tren isu dalam keperawatan jiwa secara global. Yang kedua, proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa. Yang ketiga, konsep stres, rentang sehat sakit jiwa, dan coping. Yang keempat, konseptual model dalam keperawatan jiwa, yaitu pencegahan primer, sekunder, tersier.
Yang kelima, peran perawat jiwa. Keenam, pelayanan dan kolaborasi interdisipliner dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Yang ketujuh, proses keperawatan jiwa. 8, sosiokultural dalam konteks asuhan keperawatan jiwa. 9, legal dan etik dalam konteks asuhan keperawatan jiwa. 10, asuhan keperawatan sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan, dimulai dari ibu hamil, bayi, toddler, prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Ke-11 yaitu asuhan keperawatan klien dengan gangguan kecemasan, ketidakberdayaan, dan keputusasaan, dan distres spiritual. Kemudian ke-12, asuhan keperawatan klien dengan gangguan keputusasaan dan distres spiritual. Kemudian yang terakhir, ke-13, yaitu penata laksanaan psikoedukasional dengan orang dengan gangguan jiwa, konseling terhadap harga diri pasien HIV/AIDS. Kemudian penilaian dalam mata kuliah ini mencakup beberapa elemen, yaitu yang pertama aktivitas partisipatif dengan bobot penilaian 20%, yang kedua aktivitas karakter akhlakul karimah dengan bobot 10%, 3 hasil proyek dengan bobot 20%, tugas atau kuis dengan bobot 10%, untuk UTS dengan bobot 10%, dan UAS dengan bobot 30%. Dengan ini saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang profesional dan berakhlakul karimah sesuai dengan visi misi prodi studi keperawatan. Baik, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sore hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Pertemuan pada sore hari ini kita akan membahas berkaitan dengan asuhan keperawatan pada gangguan ansietas. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini, supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan serta kebermanfaatan pada perkuliahan kita pada sore hari ini, silahkan untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu izin berdiri ya. Oke. Jadi kita sudah melakukan kontrak pertemuan sebelumnya ya di minggu lalu. Kalau minggu lalu kita membahas terkait dengan bagaimana asuhan keperawatan pada konsep diri. Oke, apakah masih ada yang ingat apa itu konsep diri di pertemuan yang sebelumnya? Oke, silakan. Baik, Ibu izin menjawab. Untuk pertemuan minggu lalu kita membahas tentang konsep diri ya. Di dalamnya itu ada citra diri, terus lalu ada identitas diri, lalu ada peran diri, harga diri, dan ideal diri. Oke, kasih aplaus kepada temannya. Jadi sekarang untuk pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan sesuai dengan kontrak minggu lalu, yaitu berkaitan dengan asuhan keperawatan pada gangguan ansietas. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada topik sore hari ini yang pertama adalah tujuan umumnya. Diharapkan mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada gangguan ansietas. Kemudian untuk tujuan khususnya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep asuhan keperawatan pada gangguan komunitas ansietas dan melakukan langkah-langkah asuhan keperawatan pada gangguan ansietas. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas ya untuk 30 menit ke depan, yaitu berkaitan dengan pengertian ansietas, proses terjadinya ansietas, tanda gejala ansietas, proses keperawatan ansietas, dan langkah-langkah asuhan keperawatan pada gangguan ansietas. Sebelum Ibu lanjutkan kepada definisi atau pengertian ansietas, siapa nih yang tahu apa sih itu ansietas? Ada yang jawab? Oke, silakan. Izin menjawab Bu, untuk ansietas sendiri itu seperti pasien itu mengalami rasa cemas dan kekhawatiran yang berlebihan. Kemudian dia juga mengalami rasa takut yang berlebihan Bu, dan ada rasa was-was juga Bu pada diri pasien. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Nah, sebelum ke definisi, sekarang Ibu tanya nih, sebelum ke pasien,
apakah dari teman-teman yang ada di ruangan ini pernah nggak sih merasakan cemas atau ansietas? Nah, biasanya pada saat mengalami apa tuh ansietasnya? Presentasi, kemudian mau ujian praktik, kemudian skripsi. Sepertinya sering banget ya hal-hal yang memang belum kita ketahui atau belum kita laksanakan itu membuat kita merasa cemas. Perasaannya sama, was-was, sulit tidur? Ya. Oke, sekarang kita akan lihat ya secara definisinya. Oke, jadi konsep asuhan keperawatan pada gangguan ansietas, definisinya atau pengertiannya adalah perasaan was-was, ya, khawatir, tidak nyaman, seakan-akan terjadi sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman. Apakah sesuai dengan yang teman-teman alami? Sesuai. Oke, sesuai ya. Selanjutnya, tingkatan ansietas. Nah, jadi tingkatan ansietas itu bisa dimulai dari tahapan ringan, sedang, sampai dengan berat. Ya, di tahapan ringan itu biasanya terjadi pada masalah sehari-hari, ya. Kemudian adanya kewaspadaan dan persepsinya meningkat. Kemudian untuk yang tingkatan di sedang, yaitu pusat perhatian legislatif atau penting, dapat melakukan sesuatu dengan arahan. Jadi walaupun cemas masih bisa diarahkan. Contohnya apa? Oh, di sini hari ini Hendra ada tugas nih untuk menjadi presenter gitu. Tapi nanti presenternya diarahkan oleh timnya. Apa saja yang harus dilakukan walaupun rasanya cemas tapi masih bisa mengendalikan, ya. Selanjutnya berat, yaitu persepsinya sangat sempit, fokus pada satu hal dan perlu banyak arahan untuk hal yang lainnya. Jadi contohnya ketika ada suatu masalah, fokusnya dari masalah itu saja. Contohnya revisian skripsi nih, revisian skripsi. Jadi nggak mau nih dapat masukan, atau ketika dapat masukan harus diulang lagi gitu. Fokus pikirannya adalah pada satu permasalahan itu. Hati-hati, itu sudah ke arah pada masalah kecemasan yang berat, gitu ya. Selanjutnya sampai dengan panik, ya, sesuai dengan gambarnya ya. Panik sampai udah bingung nih, dia udah acak-acak rambut ya. Jadi sampai dengan kehilangan kendali diri, aktivitas motorik meningkat, persepsi dan pikirannya irasional. Kehilangan kendali diri seperti apa contohnya? Kalau orang udah panik, kehilangan kendali diri, tiba-tiba marah, ketika diingatkan marah, mudah tersinggung, ya. Kemudian aktivitas motoriknya meningkat, bisa jadi dia mondar-mandir, melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak menyadari hal itu, gitu. Contohnya mainan kupeng, ketek seperti itu, ya. Jadi hati-hati ketika ada teman atau seseorang yang di sekitar kalian mengalami tanda, ya, tingkatan ansietas ini, silakan untuk nanti bisa dikaji, ya. Oke. Nah, proses terjadinya ansietas. Jadi proses terjadinya ansietas ini ada faktor predisposisi dan faktor resistensi. Kalau untuk predisposisi secara biologis itu ada riwayat dengan ansietas, ya. Kemudian kehilangan untuk yang psikologis ini bisa dari faktor kehilangan cinta dan perhatian pada masa kanak-kanak, ya. Kemudian harga diri rendah dan trauma masa pertumbuhan. Contoh perpisahan atau kehilangan. Contoh perpisahan, berpisah kedua orang tuanya, mungkin ya, berpisah akibat perceraian atau kematian, seperti itu. Kemudian dari segi sosial budaya itu tidak ada kuatnya hubungan interpersonal pada masa bayi dan kemampuan komunikasinya rendah. Itu salah satu faktor predisposisinya. Kalau untuk faktor predisposisi seperti apa? Oh, secara biologis mungkin karena adanya penyakit atau seseorang itu, pasien itu ternyata terdiagnosa penyakit yang kronis, contoh, sehingga itu menimbulkan rasa cemas atau kewaspasan di diri pasien itu. Kemudian kalau secara psikologis apa? Ancaman identitas, harga diri atau integritas dirinya. Jadi secara harga dirinya mungkin terganggu gitu. Dia merasa teman-temannya lebih baik dari dia merasa
tidak bisa seperti temannya yang berprestasi. Nah, itu juga bisa menimbulkan cemas, ya. Kemudian ancaman kehilangan orang yang berarti, ya. Contohnya seperti apa? Ancaman kehilangan orang yang berarti? Putus apa? Ya, putus cinta. Ya. Kemudian perceraian, ya, perceraian ini bisa terjadi di keluarga di mana anak yang akan merasakan dampak dari si perceraian orang tuanya itu, ya. Kemudian terkait dengan sosial budaya itu ada perubahan status pekerjaan, fungsi dan peran, lingkungan serta sosial. Oke, nah ini adalah tanda gejalanya. Tanda gejala itu kita bisa melihat dari dua unsur. Yang pertama adalah subjektif. Kalau subjektif itu dari mana? Pasien. Oke, dari apa yang diungkapkan oleh pasien, ya. Contohnya tadi khawatir, was-was, dia merasa cemas, takut akan terjadi sesuatu. Kalau objektif, ya, yang kita lihat sebagai seorang perawat atau yang melakukan pengkajian secara objektif. Nah, dari objektif itu ada beberapa unsur, bisa kita lihat secara fisik, emosi, kognitif, perilaku, dan sosialnya. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, tanda gejala, ya, terkait dengan pikiran. Yang pertama adalah perhatiannya kurang. Ya, perhatiannya kurang, konsentrasinya kurang, ya. Jadi ketika seseorang mengalami rasa cemas, konsentrasinya itu tidak fokus, ya, perhatiannya kurang, ya. Kemudian penilaian salah, daya ingatnya terganggu atau pelupa, blocking, ya. Lapangan persepsinya menurun, khawatir, cemas yang berlebihan atau bingung, serta banyak bertanya, ya. Jadi itu salah satu tanda cemas dari faktor pikiran. Kemudian tanda gejala yang kedua yaitu secara emosi, ya. Secara emosi mudah tersinggung. Oke, jadi bisa dipahami, ya, kalau temannya nih ada yang ditanyakan hal yang sepele kemudian mudah marah, ya, tersinggung itu kan bisa juga dari ekspresi bagaimana emosinya, ya, body limitnya seperti itu. Kemudian tidak sabar, ya, gelisah, tegang, takut, dan frustasi, itu secara emosinya. Selanjutnya secara fisik, nafsu makannya menurun, ya. Orang dengan ansietas itu nggak nafsu makan, ya, males mau makan, rasanya kenyang, ya. Kemudian jantung berdebar-debar. Selanjutnya pernafasannya cepat, ya, jadi seperti kayak terengah-engah seperti itu. Kemudian berkeringat dingin, biasanya bisa dideteksi di bagian telapak tangan si pasien tersebut, dan kesulitan untuk tidur, ada masalah atau gangguan pola tidur, ya. Kemudian untuk yang keempat yaitu terkait dengan tingkah laku, gelisah. Kan kita bisa mendeteksi orang gelisah, ini ada ekspresinya, geraknya, gerak motoriknya. Kemudian adanya ketegangan fisik, merasa tremor, gugup, gitu, dan bicaranya cepat. Selanjutnya kurang koordinasi, itu untuk tingkah laku. Next, yang kelima yaitu terkait dengan sosialnya. Jadi bagaimana dia terhadap lingkungannya, sosial, ya. Biasanya nih kadang-kadang menghindari kontak dengan orang lain, ya. Jadi lebih banyak menyendiri, sengaja untuk tidak mau berinteraksi dengan teman-teman atau lingkungannya. Selanjutnya aktivitas sosialnya menurun, ya, lebih senang menyendiri di rumah atau mengurung diri di kamar, gitu, ya. Ketika ada teman-teman yang sedang berdiskusi atau kumpul, dia menghindar, ya. Selanjutnya kadang-kadang menunjukkan sikap bermusuhan. Jadi ketika melihat banyak orang berkerumun, justru dia menunjukkan rasa ekspresi yang tidak senang seperti itu, ya, dan terus menghindar dari kerumunan atau keramaian tersebut. Oke, jadi kita lanjut di proses keperawatan, ya, di mana proses keperawatan itu berkaitan dengan pertama adalah proses pengkajian. Nah, pada pengkajian, jadi nanti teman-teman bisa menanyakan terlebih dahulu bagaimana perasaan klien pada hari itu, ya. Kemudian observasi perilakunya. Selanjutnya identifikasi tingkat ansietas.
jika tingkat ansietasnya tidak berat, ya, lakukan pendidikan kesehatan pasien dan keluarganya. Jadi tidak hanya pasien saja yang mendapatkan pendidikan kesehatan atau edukasi, tapi keluarga juga dilibatkan. Karena kenapa? Pasien ketika tidak dirawat itu kan akan kembali lagi ke rumah, dan yang mendampingi di rumah adalah keluarganya, ya. Kemudian bisa diarahkan untuk pulang dan berobat jalan. Tapi ketika pada saat kita identifikasi ternyata dia ada ke arah yang berat atau panik, ya, kita langsung lakukan rujuk ke rumah sakit daerah yang mana di situ ada penanganan untuk pasien-pasien dengan masalah jiwa, ya, yang dia memang ada program jiwanya, atau bisa langsung ke rumah sakit jiwa. Oke. Selanjutnya, terkait dengan diagnosa perawatan, ya. Setelah kita mendapatkan hasil pengkajiannya, kita masuk ke diagnosa perawatan, di mana dari hasil analisis kita yang sudah dilakukan muncullah diagnosa terkait dengan ansietas, ya. Kemudian tindakan keperawatan atau rencana keperawatannya, intervensinya, ya. Ini pada pasien, ya. Nah, pasien akan mengenal ansietas, kemudian melaksanakan cara-cara mengatasi ansietas. Ini adalah cara untuk intervensi keperawatan, bisa dengan relaksasi nafas dalam, kemudian cara distraksi verbal, auditori dan berlaku, kemudian hipnosis 5 jari, cara spiritual, dan patuh minum obat. Kita akan bahas masing-masing dari intervensi keperawatan pada masalah ansietas, ya. Proses keperawatannya seperti biasa, ya. Sebelum kita melakukan pengkajian, yang pertama kita lakukan adalah bina hubungan saling percaya. Bagaimana caranya bina hubungan saling percaya dengan pasien? Oke, pendekatan, lakukan komunikasi dalam bentuk menyampaikan perkenalan, tujuan, kontrak waktu, ya. Nah, ini salah satu bina hubungan saling percaya. Kemudian kita langsung ke tahapan kerja, yaitu bantu pasien mengenal ansietasnya dengan cara bantu pasien mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaannya. Identifikasi apa? Permasalahannya, bagaimana perasaannya yang saat ini sedang dialami, ya. Kemudian menjelaskan situasi yang menimbulkan ansietas. Kemudian pasien mengenal penyebab ansietas, ya. Setelah kita menanyakan bagaimana perasaan pasien pada saat itu, menjelaskan situasi. Oh, bapak atau ibu, apa yang tadi disampaikan oleh bapak ibu itu namanya atau gejala dari kecemasan atau ansietas, ya. Kemudian penyebabnya, ya, dikaji kembali penyebabnya, dan bantu pasien menyadari perilaku akibat ansietasnya. Jadi positif dan negatif dari apa yang dirasakan pasien itu perlu kita jelaskan. Bahwasanya ketika kecemasan atau ansietas ini tidak ditangani, ini akan bisa berakibat kepada ansietas yang berat, kemudian bisa kepada ansietas yang panik, seperti itu, ya. Selanjutnya adalah tindakan untuk pasien. Tadi yang pertama adalah dengan cara latih ansietas dengan relaksasi nafas dalam. Jadi jangan lupa kita pada saat memberikan implementasi atur posisi duduk pasien senyaman mungkin, ya. Kemudian dengan tubuh yang rileks, tidak ada tekanan pada otot yang menghambat aliran darah. Anjurkan pasien untuk tarik nafas melalui hidung dan dengan sangat perlahan. Jadi kondisi rileks, tarik nafas bapak, hirup dari hidung, keluarkan dari mulut, rileks, seperti itu. Kita perlu untuk menuntunnya, ya. Kemudian tiup sambil mengempeskan perutnya, ditahan Pak, gitu, ya. Lakukan berulang kali dan mata boleh dibuka atau dipejamkan pada saat menginstruksikan pasien untuk melakukan relaksasi nafas dalam. Nah, kemudian tindakan yang kedua yaitu latih dengan cara teknik distraksi, pengalihan, ya. Pengalihan kecemasan bisa dengan apa aja? Bisa dengan melihat pemandangan alam dan pantai, gitu, ya. Kalau di sekitar sini karena banyak sawah, ya kita bisa melihat sawahan yang hijau, gitu.
Kemudian mendengarkan suara alam seperti bunyi gemericiknya air, kemudian suara burung berkicau, ya, musik instrumental atau musik yang dia lembut. Yang ketiga, melakukan kegiatan menonton film seperti komedi, kartun itu untuk mendistraksi supaya si pasien itu tidak fokus pikirannya hanya pada satu permasalahan yang sedang dihadapi, untuk mengalihkan, gitu ya. Kemudian cara yang ketiga adalah hipnotis 5 jari, ya. Itu sama, posisinya harus duduk, rileks, ya. Mata ditutup, kemudian pikiran dikosongkan, sentuh ibu jari dengan telunjuk, mulai membayangkan, ya, arahkan ke pasien untuk rileks. Kemudian yang pertama, sentuh ibu jari dengan telunjuk, ya. Silakan sembari dicoba. Nah, pada saat ibu jari menyentuh telunjuk, apa yang disampaikan? Yaitu membayangkan sedang berolahraga dan memiliki tubuh yang sehat. Seakan-akan pasiennya. Kemudian yang kedua, sentuh ibu jari dengan jari tengah. Mulai membayangkan, Bapak bayangkan sedang bertemu dengan orang yang disukai dan memiliki hubungan yang akrab. Yang ketiga, sentuh ibu jari dengan jari manis sembari menyampaikan, coba Bapak atau Ibu bayangkan saat mendapatkan pujian dan memiliki kemampuan yang dibanggakan. Yang kelima, sentuh ibu jari dengan kelingking dan mulai bayangkan pemandangan alam yang indah dan sedang berada di sana. Itu arahan untuk melakukan hipnosis 5 jari pada pasien yang mengalami ansietas. Selanjutnya adalah dengan spiritual. Nah, untuk spiritual ini didiskusikan tentang keyakinan yang dianut oleh pasien. Jadi kita di awal pengkajian kita tanyakan, ya, terkait dengan keyakinannya atau agamanya seperti apa, sehingga pada saat kita mengarahkan itu menyesuaikan keyakinan si pasien tersebut. Kemudian mengontrol ansietasnya sesuai keyakinan pasien dan motivasikan ke pasien untuk melakukannya. Contoh apa? Dengan berdoa. Kalau kita muslim dengan apa? Beristighfar, ya, berzikir supaya hati dan pikirannya lebih tenang. Oke. Sekarang, ya, Ibu akan evaluasi atau ada yang mau bertanya terkait dengan topik kita pada sore hari ini? Apakah bisa dipahami oleh teman-teman? Ya, mudah bukan? Ya, kita harus mempersepsikan bahwasanya itu mudah supaya bisa diterima dan dipahami. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Untuk di bagian mengatasi dengan teknik distraksi itu apakah bisa dengan brotal bagi pasien yang muslim? Oke, itu sangat bagus ya pertanyaannya. Itu sangat bisa sekali karena kalau tadi dicontoh itu kan dengan musik-musik klasik ya. Ketika memang kita sudah kaji dengan keyakinan tadi spiritual dan dikompilasikan dengan distraksi, mendengarkan murotal itu juga sangat disarankan karena beberapa penelitian yang sudah dilakukan, murotal itu juga bisa menurunkan tingkat kecemasan pada pasien. Oke, ada lagi? Cukup? Jika cukup, sekarang ada yang diperintahnya nih. Oke? Tadi sudah Ibu jelaskan terkait dengan ansietas. Nah, tanda gejala ansietas seperti apa sih? Yang bisa jawab? Tanda gejala ansietas? Silakan. Tanda gejalanya yang muncul? Rasa cemas, Ibu. Rasa cemas, kemudian Khawatir, berlebihan, kemudian gelisah, lalu motoriknya. iya, kemudian tadi apa? Sulit Tidur. Oke, baik. Kemudian tindakan perawatannya apakah hanya dilakukan kepada pasien saja? Ya. Pada siapa lagi bisa kita berikan? Keluarga. Oke, baik. Ya, ini Ibu rasa cukup ya pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan topik pada sore hari ini bisa bermanfaat, kemudian bisa menambahkan wawasan serta pengetahuan teman-teman. Dan mungkin mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan ada kata-kata saya yang ada yang salah-salah. Jadi kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya akhiri wabillahi taufiq
Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.